Uang Bisa Ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neocommerce bersama saya, Meitaria Purba dari Divisi Funding di Bank Neocommerce. Dari kecil kita udah sering dengar nasihat soal menabung, seperti hemat pangkal kaya atau sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi pas kita udah dewasa nih, ternyata menabung yang kita sering anggap mudah itu ternyata praktiknya cukup susah. Ada aja tuh godaan macam-macam pas kita punya niat nabung. Di episode 3 kali ini kita akan kulik bareng tentang betapa pentingnya menabung, termasuk strategi apa aja yang bisa kita pakai biar nabungnya jadi konsisten. Jangan mau kalah dong sama tagihan yang konsisten datang. Kamu pasti udah tahu bahwa kita hidup tidak hanya untuk hari ini, di hari esok dan seterusnya. Pasti ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau dilihat-lihat tuh kebutuhan kita kayak udah ngantri gak habis-habis. Sementara kamunya juga pasti punya keinginan yang di luar kebutuhan yang idealnya bisa kamu dapetin. Sekarang kamu bisa bayangkan hal-hal berikut yang bisa kamu capai saat tabungan kamu sudah oke. Pertama, kamu jadi tenang dan gak gampang stres, karena kamu punya dana yang sewaktu-waktu bisa dipakai. Kedua, kamu bisa lebih yakin menyiapkan kebutuhan masa depan, seperti biaya nikah, biaya liburan keluarga, biaya anak sekolah, sampai dana pensiun. Ketiga, untuk jaga-jaga saat terjadi hal darurat. Misalnya saat ada anggota keluarga kamu sakit, terkena PHK, amit-amit ya, ganti aki kendaraan yang suka tiba-tiba, dan banyak lagi. Belum selesai nih, masih ada yang keempat. Kamu bisa dapat keuntungan bunga dari tabungan. Jumlah uang yang kamu simpan bisa berkembang. Yang kelima, untuk mencapai tujuan hidup kamu. Dan kita semua sepakat bahwa hal itu pasti setidaknya membutuhkan dana yang sesuai. Misalnya, kamu ingin ajak orang tua kamu melakukan perjalanan ibadah. Yang keenam, terakhir nih, kita menabung untuk mengumpulkan kekayaan yang pada akhirnya kekayaan tersebut bisa menjadi manfaat untuk diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Asik kan? Setelah kamu nyimak apa aja keuntungan yang bisa kita dapatkan lewat menabung, muncul pertanyaan, apakah menabung itu bisa pakai celengan kaleng? Ya bisa aja kalau kamu masih kelas 3 SD. Saat kamu beranjak dewasa, paling enggak kamu harus kenal dengan 3 cara yang biasa digunakan sebagai tempat untuk menabung. 1. Rekening tabungan. 2. Tabungan berjangka. 3. Rekening deposito. Rahasia sukses dalam hidup biasanya nggak pernah jauh dari yang namanya konsistensi. Nah, apalagi dalam soal menabung. Kamu bakal bisa ngerasain tuh manfaatnya kalau kamu sudah disiplin dalam menabung uang. Dan ini adalah beberapa metode yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa konsisten menabung. Pertama, bikin detail rincian kondisi keuangan. Ini udah kita bahas kemarin di episode kedua soal anggaran pribadi. Yang kedua, cek pengeluaran yang masih bisa ditekan atau dihilangkan. Coba kamu cek catatan pengeluaran kamu. Biasanya masih ada tuh bocor halus yang seolah kecil, tapi kalau dibiarkan bisa jadi kendala besar. Ketiga, komitmen menabung. Usahakan agar tangan kamu gak gatelan untuk menyentuh uang dalam tabungan. Tahan diri, jangan gampang tergoda. Keempat, pakai bantuan lewat aplikasi budgeting. Sekarang udah banyak banget aplikasi yang bisa bantu kamu melakukan pencatatan keuangan sekaligus membuat pos-pos alokasi kebutuhan rutin, termasuk untuk menabung. Jangan cuma update sama aplikasi kencan dong. Kelima, menabung cara otomatis. Kamu bisa manfaatin tuh fitur auto debit yang akan mengambil uang kamu untuk langsung ditabung. Dengan cara ini, prioritas menabung akan menjadi hal pertama setiap kali kamu mendapat pemasukan. Idealnya sih setiap orang itu harus punya dana darurat yang berfungsi sebagai fondasi. Seperti bangunan juga kan, kalau fondasinya lemah, bangunan akan gampang goyang dan berpotensi besar untuk roboh. Buat kamu yang masih lajang atau jomblo, dana darurat yang ideal itu adalah sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Terus buat kamu yang sudah menikah, beda lagi. Idealnya kamu harus punya dana darurat sebesar 9-12 kali pengeluaran bulanan. Terus, ada nggak sih cara cepat buat ngumpulin dana darurat? Yes, ada. Cara pertama, sisihkan langsung pendapatan untuk dana darurat. Jadi bukan disisakan ya. Kedua, seperti tadi, kamu bisa manfaatin fitur auto debit. Ketiga, pisahkan antara rekening dana darurat dengan rekening lainnya. Keempat, gak usah sering ngelirik tabungan dana darurat, apalagi sampai memakainya untuk keperluan yang bukan darurat. Haram tuh.
Urusan menabung itu mirip dengan lari maraton. Kamu perlu mengerti cara dan menjalani prosesnya. Gak bisa instan, tapi dalam setiap langkah yang kamu ambil, dalam setiap nafas yang kamu atur, hasilnya akan terlihat di depan nanti. Kamu bisa tersenyum super lebar saat melintasi garis finish. Karena di saat itu kamu tahu bahwa tujuan keuangan kamu sudah tercapai berkat konsistensi dalam menabung. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like dan subscribe ya. Dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya, Meitaria Purba, terima kasih buat atensi kamu.